Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, channel Endang Taryono bersama Masjid Kuba Taman Royal 2. Pada kajian Ba'da Subuh Sabtu dini hari ini, kita akan sama-sama untuk mengikuti kajian Ba'da Subuh pagi. Alhamdulillah, pada kajian rutin Sabtu pagi tanggal 1 Januari 2022 atau bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1443 Hijriah. Al Ustadz Nirwan Najarudin LC akan menyampaikan tentang keutamaan sedekah dan sedekah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun dengan kaitannya dengan surat-surat dalam Al-Quran. Terima kasih. Mudah-mudahan kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita awali kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel Endang Taryono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah yang dimintakan untuk saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga majelis yang akan kita langsungkan lebih kurang 2 jam ke depan, lebih kurang ya, bisa kurang, mendatangkan manfaat dan keberkahan yang banyak bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kita bahas seperti yang saya sebutkan tadi adalah hadis-hadis seputar sedekah atau masalah sedekah dan dalil-dalilnya, khususnya yang bersumber dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya kita harus batasi dulu yang dimaksud sedekah ini apa. Karena ada sedekah dalam bahasa Indonesia dan ada sodakoh dalam bahasa Arab yang ternyata tidak sama pengertian sedekah dengan sodakoh. Sedekah ya seperti yang kita pahami, pemberian, donasi yang kita berikan ya, kepada orang lain itu sedekah. Biasanya bentuknya uang gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab sodakoh juga infak ya, adalah pemberian yang sifatnya umum. Sodakoh atau infak ada yang sifatnya fardu dan ada yang sifatnya sukarela. Semuanya itu disebut sodakoh. Bahkan di beberapa ayat sodakoh diidentikan sebagai zakat, bukan sedekah. Bukan sedekah dalam pengertian kita. Disebut sodakoh tapi maksudnya zakat. Seperti yang akan kita ungkapkan. Jadi kita harus batasi dulu sedekah ini apa. Pengertian sedekah secara umum, sedekah memiliki pengertian menginfakkan, mengeluarkan. Menginfak, anfaqa yunfiqu itu artinya mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik ditujukan kepada fakir miskin, kerabat, keluarga maupun untuk kepentingan jihad fi sabilillah. Ini secara umum. Jadi menginfakkan harta fi sabilillah. Makna sedekah memang sering menunjukkan makna memberikan harta untuk hal tertentu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di surat Al-Baqarah dan surat At-Taubah.
Al-Baqarah 264 dan At-Taubah ayat 60. Juga At-Taubah ayat 103. Kedua ayat di atas menggambarkan bahwa sedekah memiliki makna mendermakan uang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada ayat yang kedua, sedekah secara khusus bermakna zakat. Bahkan banyak sekali ayat maupun hadis yang berbicara tentang zakat namun diungkapkan dengan istilah sedekah. Jadi sedekah ya, dengan sedekah tegasnya itu beda. Sedekah dalam bahasa Indonesia, sedekah dalam bahasa Al-Quran itu beda. Sedekah dalam bahasa Indonesia adalah bagian dari sedekah. Apa boleh buat? Infak dalam bahasa Indonesia adalah bagian dari sedekah. Nah, ayat 264 surat Al-Baqarah dan ayat 60 surat At-Taubah yang dimaksud adalah ini. Ya ayyuhalladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya. Jadi di sini memakai kata shadaqat yang sifatnya umum. Sedangkan di surat At-Taubah ayat 60 innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya yang bercerita tentang 8 asnaf, shadaqat yang dimaksud di sini adalah zakat. Juga di surat At-Taubah 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Sedekah di ayat itu pun maksudnya zakat. Jadi bukan sedekah seperti yang kita fahami. Kenapa dinamakan sedekah? Akar katanya sodal qaf. As-sidq. As-sidqu artinya benar atau jujur. Kebenaran atau kejujuran. Menurut Al-Qadhi Abu Bakar bin Ibnul Arabi, as-sidqu di sini adalah benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan. Dalam makna seperti inilah sedekah diibaratkan dalam hadis as-sadaqatu burhanun. Dan sedekah itu merupakan burhan atau bukti. Bukti apa? Bukti keimanan seseorang. Kenapa sedekah dinamakan sedekah? Karena sedekah adalah bukti dari keimanan seseorang. Kejujuran dari iman seseorang ya, itu dilampiaskan dalam istilah sedekah. Orang yang benar-benar beriman pastilah dia seseorang yang rajin bersedekah. Sedekah dalam makna yang umum ya. Nanti akan kita sebutkan arti sedekah dalam pengertian yang umum itu apa. Ya, apa beda zakat, infak dan sedekah? Atau di sini sebenarnya sedekah ya, bukan sedekah. Zakat adalah kewajiban atas sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu dan untuk kelompok tertentu. Ya, jadi zakat berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang wajib dia keluarkan. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Kalau zakat itu wajib dikeluarkan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Itu zakat. Kalau kita bandingkan dengan infak dalam bahasa Indonesia memiliki arti lebih luas dari zakat, yaitu mengeluarkan atau menafkahkan uang. Itu infak. Sedekah atau sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau mendermakan harta, tetapi juga mencakup segala amal atau perbuatan baik. Jadi ini dalam pemakaian bahasa Indonesianya.
Tapi kalau makna sodakoh ini dalam dalam tafsirnya pun ini maksudnya. Infak sesungguhnya dalam bahasa syariat infak sama dengan sodakoh. Ya. Karena saking seringnya Allah Subhanahu wa taala memakai istilah yunfikun, anfiku, dan bentuk-bentuk derivasinya. Cabang-cabang dari kata anfaqo yunfiqu infaqon. Sering dipakai di dalam Al-Quran yang maksudnya adalah sodakoh atau sedekah. Jadi kita harus membedakan istilah sedekah dan infak dalam bahasa Indonesia dengan sodakoh dan infak dalam bahasa Al-Quran. Dia mempunyai pengertian yang beda. Ya. Perbedaannya antara umum dan khusus. Sodakoh lebih kurang sama dengan infak dalam bahasa Al-Quran. Tetapi sedekah dan infak dalam bahasa Indonesia adalah bagian dari sodakoh dan infak dalam bahasa Al-Quran. Semoga bisa difahami. Ya kita sudah terlanjur memakai istilah infak dan sedekah soalnya. Dalam pengertian yang sempit. Semoga bagan ini bisa memahamkan kita ya tentang perbedaan sodakoh dengan sedekah. Sodakoh dan juga infak yang dipakai di dalam Al-Quran, istilah yang dipakai di dalam Al-Quran terbagi menjadi dua. Ada mafruḍah dan ada tatawwu'. Mafruḍah dari kata fardu. Fardu artinya wajib. Jadi ada sodakoh mafruḍah yaitu zakat. Zakat ada zakat mal dan ada zakat fitr. Ini kategorinya sodakoh mafruḍah atau infak yang diwajibkan dalam syariat Islam. Dan ada shadaqatut tatawwu' atau infak tatawwu'. Bentuknya infak dalam bahasa Indonesia, sedekah dalam bahasa Indonesia, wakaf, hibah, wasiat, ini bagian dari shadaqatut tatawwu'. Jadi di sini ada istilah infak dan sedekah lagi, yang merupakan bagian dari sodakoh atau infak dalam bahasa Al-Quran. Jadi hubungan antara sodakoh dengan sedekah adalah antara umum dan khusus. Istilah umumnya sodakoh yang mencakup sodakoh mafruḍah dan sodakoh tatawwu'. Tapi kalau sudah dikatakan sedekah itu pasti tatawwu'. Pemberian yang sifatnya sukarela. Kalau sudah disebutkan sedekah. Tapi kalau sodakoh, seperti yang kita singgung di awal tadi, dia mempunyai makna zakat. Sebagian makna dari sodakoh itu adalah zakat yang diwajibkan. Jadi sodakoh mencakup zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, wasiat, dan lain sebagainya. Itu bagian dari sodakoh. Bagian dari infak dalam bahasa Al-Quran. Makanya tadi kita sebutkan, kita harus membedakan istilah sodakoh infak di dalam Al-Quran dengan sedekah dan infak dalam bahasa Indonesia. Apa beda sedekah dengan infak? Persamaan antara sedekah dan infak dalam bahasa Indonesia bahwasanya keduanya adalah bagian dari donasi yang sukarela, tidak ada paksaan di sana, tidak wajib. Tatawwu artinya sukarela, itu kesamaannya. Perbedaan sedekah dengan infak apa? Dalam bahasa Indonesia, sedekah biasanya untuk urusan yang sifatnya konsumtif. Sedekah kepada anak yatim, sedekah kepada orang miskin, itu biasanya pakai kata sedekah. Tapi kalau pakai infak biasanya untuk satu proyek.
pembangunan masjid itu istilahnya infak, bukan sedekah. Ya, untuk operasional masjid biasanya istilahnya infak, kotak infak kan, bukan kotak sedekah. Jadi kalau istilah infak penggunaannya adalah untuk satu program yang sudah direncanakan, yang sifatnya bukan konsumtif, bukan untuk dimakan habis, tetapi dipakai untuk satu program pembangunan masjid, atau renovasi masjid, atau untuk operasional masjid. Itu istilahnya infak biasanya dalam bahasa Indonesia. Ya. Apapun perbedaannya, sedekah dan sedekah itu sama-sama positif. Ya. Jadi tidak ada atau tetap berhubungan dengan satu perbuatan yang baik. Ya. Satu lagi, perbedaan sedekah dan infak dalam bahasa Arab. Sedekah dan infak dalam bahasa Arab, kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut kata yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu identik dengan harta. Kalau disebut yunfiqun, menginfakkan, itu identik dengan harta yang dikeluarkan. Dan sifatnya masih universal. Belum tentu hanya orang-orang yang beriman saja yang berinfak. Di dalam surat Al-Anfal disebutkan, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi umat Islam dari jalan Allah. Itu istilahnya infak juga. Jadi, tapi identik dengan harta. Kalau dipakai istilah infak, objeknya itu adalah harta. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah bisa harta, bisa yang bukan harta. Setiap apa yang bersumber dari diri kita bermanfaat bagi orang lain, itu sedekah namanya. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Itu kan bukan uang, hanya sekedar menyunggingkan senyuman, dan itu bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita bertemu berpapasan dengan orang lain dan dia tersenyum, hati kita pun menjadi lapang jadinya. Jadi enak, nyaman kita. Beda kalau kita bertemu dengan orang yang sebenarnya sudah kita kenal. Ketika berpapasan, dia tidak tersenyum. Wajahnya lurus-lurus saja atau malah cemberut. Kita pun akan berpikir, ini orang kenapa? Kita salah apa? Jadi nambah pikiran gitu, nambah beban di kita. Kalau ada orang yang berpapasan dengan kita dengan wajah yang cemberut. Beda dengan ketika wajahnya tersenyum. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Kemudian di banyak hadis, kalau kita baca di kitab Riyadhus Shalihin, itu dikelompokkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bentuk-bentuk amalan yang kategorinya sedekah. Misalnya menghindarkan rintangan dari tengah jalan adalah sedekah. Menyeberangkan orang buta itu adalah sedekah. Sampai ketika tanaman kita dimakan oleh burung, itu sedekah. Jadi kesimpulannya, setiap apa yang bersumber dari diri kita atau yang menjadi milik kita, bermanfaat bagi orang lain, itu adalah sedekah. Jadi nggak harus harta bentuknya, bentuknya bisa yang berkaitan dengan
kapasitas yang kita miliki, ya, atau apapun yang bersumber dari diri kita seperti tersenyum tadi. Ya. Dalam kehidupan keluarga, Rasulullah SAW bersabda, suapanmu ke mulut istrimu adalah sedekah. Jadi ternyata Rasulullah SAW biasa suap menyuap dengan istrinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau kita pada umumnya itu hanya simbolis dilakukan saat pernikahan. Bagi Rasulullah SAW dalam kehidupan berkeluarganya, suap menyuap itu merupakan kegiatan sehari-hari. Nah, jadi kita jangan ya hanya simbolis saja mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jadi suapan pun bukan apa yang disuap, tapi perbuatan menyuapkan makanan ke mulut istri atau istri ke mulut suami itu adalah sedekah. Ya. Baik, jadi itu perbedaan sedekah dengan sedekah. Infak dengan infak pakai K. Ya. Sekali lagi kita perhatikan ini, ya, bagian ini. Ya, supaya kita mendapatkan persepsi yang benar ya seputar sedekah. Sedekah itu kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an atau kata infak, ini saya lupa menuliskan infak di sini ya. Jadi bukan hanya sedekah tetapi juga infak terbagi menjadi dua. Ada yang fardu dan ada yang tatawwu. Tatawwu artinya sukarela. Sedekah yang fardu adalah zakat. Ya, dia sedekah juga itu. Sedangkan sedekah yang sukarela bentuknya infak dalam bahasa Indonesia, sedekah dalam bahasa Indonesia, wakaf, hibah, wasiat. Wasiat di sini maksudnya wasiat harta ya. Yang baru dieksekusi kalau orang yang berwasiat itu sudah meninggal. Ini semuanya adalah bagian dari shadaqatut tatawwu. Ya. Jadi pembahasan yang lebih khusus kita di pagi hari ini sebenarnya seputar infak masjid. Infak untuk operasional masjid, infak untuk renovasi masjid ya, atau fasilitas-fasilitas lainnya ya yang berguna untuk masyarakat umum. Apa fadilat bersedekah? Di sini saya hanya menyitir 8 hadis ya, dan 7 hadis dan 1 ayat. Sedekah dapat menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Was-shadaqatu tutfi'ul khati'ata kama tutfi'ul ma'un nara." Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Ya. Jadi dengan kita bersedekah, sedekah di sini maksudnya memberikan sesuatu kepada orang lain dapat menghapus dosa-dosa kita. Ya. Manusia adalah makhluk Allah yang rentan untuk melakukan perbuatan dosa. Tidak ada seorang manusia pun yang terbebas dari dosa. Pasti dia pernah bersalah. Kalau bersalah, berdosa. Dia akan terbebani oleh dosa dari kesalahan yang dia lakukan. Dan syariat Islam yang berlandaskan Quran dan Sunnah mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan-kebaikan kita juga berfungsi untuk menggugurkan kesalahan atau dosa-dosa kita. Baik yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak Allah ataupun hak-hak manusia. Pelanggaran terhadap kedua jenis hak ini berdampak kepada perbuatan dosa.
kehidupan kita di dunia ini pasti berkaitan dengan dua hal. Hablum minallah dan hablum minan nas. Kekurangan kita dalam berhablum minallah dan hablum minan nas berdampak kepada dosa. Tapi dengan kemaha rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menggariskan bahwa ada perbuatan-perbuatan kita yang berfungsi untuk menggugurkan dosa-dosa kita, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja kita lakukan. Di antaranya adalah dengan bersedekah. Banyak lagi yang lain. Sholat pun, sholat kita bisa menggugurkan sebagian dari dosa-dosa kita. As-shalawatul khamsu, kata Rasulullah SAW. Sholat yang 5 waktu. Wa Ramadan ila Ramadan. Antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Wal jum'ah ilal jum'ah. Satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Mukaffiratum ma bainahunna. Akan menggugurkan apa-apa yang terjadi di antara keduanya. Jadi dosa-dosa yang terjadi antara sholat isya kita tadi malam dengan sholat subuh yang baru kita tegakkan berfungsi sebagai penggugur dosa-dosa kita yang terjadi di antara keduanya. Antara subuh tadi dengan zuhur nanti juga berfungsi sebagai penggugur dosa-dosa kita dengan syarat dan ketentuan idza jtunibatil kabair, kalau kita mampu menghindarkan diri kita dari kabair, dosa-dosa besar, barulah sistemnya berjalan. Kalau misalnya ada seorang muslim tadi malam melakukan kemaksiatan di malam tahun baru gitu, ikut-ikutan melakukan perbuatan dosa besar, ya, janji Rasulullah tadi nggak berjalan, nggak berlaku. Kalau ada yang melakukan dosa besar, maka sistem tadi tidak berjalan. Sistem tadi, janji Rasulullah SAW tadi baru terjadi, ya, baru berjalan kalau kita mampu menghindarkan diri kita dari perbuatan dosa antara kedua waktu itu. Antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Di riwayat yang lain antara satu umroh dengan umroh berikutnya. Ya. Subhanallah. Ya. Satu lagi saya tambahkan, dan ini sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya, ya, tentang sebagian dosa ada yang tidak bisa tergugurkan oleh amal-amal soleh kita. Kata Rasulullah SAW, itu baru bisa tergugurkan oleh rasa capek kita setelah seharian mencari nafkah. Di sore harinya kita sudah lelah, pada saat itulah amsa maghfuran lahu. Kita berada dalam kondisi dosa yang sudah terampuni. Jadi ada sebagian jenis dosa yang bisa terhapuskan, tergugurkan dengan cara itu saja. Nggak bisa dengan cara amal soleh yang lainnya. Subhanallah. Ya. Jadi memang bekerja itu bukan hanya mencari nafkah, bukan ingin mencari keuntungan, pemasukan, pendapatan atau ma'isyah, tetapi dia juga berfungsi untuk menggugurkan sebagian dosa-dosa kita yang tidak bisa tergugurkan dengan cara amal-amal soleh yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi ini poin yang pertama, sedekah dapat menghapus dosa. Karena kita adalah makhluk yang berdosa, ya. Kalau dalam pepatah Arab, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya kesalahan dan kealpaan. Di dalam hadis, kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina tawwabun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia keturunan Adam
sangat berpotensi untuk melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang kembali kepada Allah atau yang disebut dengan istilah bertaubat kepada Allah. Ya. Yang kedua, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhirat. Rasulullah SAW menceritakan tentang 7 golongan. Ya, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari di mana tiada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah dengan satu sejumlah sedekah dan dia sembunyikan sedekahnya itu. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini sebagai pernyataan hiperbolik ya. Sampai tangan kirinya saja enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu sebagai gambaran betapa rahasianya ini. Betapa dia menyembunyikan sedekahnya ini. Apakah tidak boleh kita bersedekah secara terang-terangan? Di dalam Al-Quran itu disebutkan, boleh. Ya. Tetapi bagi yang menyembunyikan sedekahnya itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-duanya baik. Tapi yang paling baik, yang lebih baik adalah bersedekah secara tersembunyi. Kemudian yang ketiga, sedekah memberi keberkahan pada harta yang kita miliki. Rasulullah SAW bersabda, mana qasat sadaqatun min malin. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi poin yang kita ambil dari hadis ini adalah bagian awalnya. Mana qasat sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Tapi justru akan menambah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menghadap-hadapkan antara riba dengan zakat. Apa lawan riba? Zakat. Gitu. Jadi kelihatannya aneh ini. Ya. Kalau surga lawannya neraka, gitu kan? Laki-laki lawannya perempuan atau pasangannya adalah perempuan. Tapi ini riba, perbuatan riba lawannya adalah zakat. Kenapa? Karena orang yang melakukan perbuatan riba artinya ziyadah, penambahan ya, dari harta yang dia miliki. Dia pinjamkan 1 juta, kembalinya 1.100.000 misalnya. Ya, secara nominal kan bertambah. Berarti yang dia miliki 1.100.000. Tapi menurut Allah itu tidak bertambah. La yarbu indallah dalam surat Ar-Rum. Ya, itu tidak akan bertambah di sisi Allah. Yang menilai diri kita adalah Allah. Menurut kita itu bertambah dan memang secara nominal benar-benar bertambah. Tapi menurut Allah itu tidak bertambah, tapi justru menghilangkan keberkahan dari yang 1 juta tadi. Gara-gara tambahan atau riba yang 100.000 itu, manfaat dari yang 1 juta itu menjadi hilang. Ya. Itu yang disebut dalam firman-Nya, ya wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Dan Allah ya, akan menghilangkan keberkahan riba dan akan menambahkan manfaat dan keberkahan dari shadaqat. Ya, di antara maksud dari shadaqat itu adalah zakat. Ya. Jadi
riba dihadap-hadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah. Ya. Kalau kita bersedekah dari 1 juta yang kita miliki, kita sedekahkan 100.000 rupiah, sisanya berapa? Menurut hitungan matematika kita, sisanya 900.000. Tapi menurut matematikanya Allah, sisanya atau yang kita miliki dengan bersedekah 100.000 itu justru 70.900.000 rupiah. Jadi fungsi dari 900.000 sisa dalam tanda kutip dari uang yang kita sudah keluarkan 100.000 sebagai sedekah, manfaatnya sama dengan 70.900.000 rupiah atau bisa lebih malah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, itu di ayat 261 surat Al-Baqarah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Permisalan orang-orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah adalah seperti orang yang menanam sebiji benih yang akan menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai akan menumbuhkan 100 bulir, berarti 700. Ya, tapi di akhir ayat wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah bisa melipat gandakan yang lebih dari itu bagi siapapun yang dikehendakinya. Artinya ketika kita sudah bersedekah 100.000, ya, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya minimal 700 kali lipat. Ya. Walaupun secara nilai tetap 900.000, tapi manfaatnya ya, seperti kita memiliki uang 70 juta minimal. Gitu. Yang 900.000 itu gara-gara kita keluarkan 100.000. Beda dengan yang 1.100.000 karena riba tadi. Ya. Nominalnya kelihatannya 1.100.000. Tapi orang yang memilikinya tidak merasa dia memiliki 1.100.000. Kayak habis begitu saja gitu. Itu istilahnya nggak berkah. Ya. Ya, jadi yang kita inginkan kan ya, keberkahan ya, dari harta kita walaupun banyak begitu. Ya. Jadi bukan walaupun sedikit ya. Yang penting berkah. Barokah itulah yang kita targetkan dalam kehidupan ini, khususnya terhadap harta kita. Bagaimana caranya? Rajin-rajin berinfak. Ya. Dengan berinfak barokah. Barokah itu apa? Para ulama mendefinisikan barokah itu, kalau bahasa saya, adalah tambahan dari nikmat existing. Itu barokah namanya. Nikmat sehat, nikmat waktu luang yang kita miliki di pagi hari ini itu sumbernya dari Allah. Tapi dia mendatangkan keberkahan bagi kita karena gara-gara waktu luang dan nikmat sehat yang kita miliki di pagi hari ini, kita bisa berjalan ke masjid, bisa duduk di sini, ya, yang jaminannya kita akan mendapatkan fadilat yang sungguh besar di sisi Allah, berarti barokah kan? Ya. Kenikmatan kita yang kita sudah dapatkan, menghasilkan fadilat-fadilat yang banyak untuk diri kita, itu berkah berarti. Ya. Kita punya keluarga, punya pasangan, punya keturunan, punya anak, dan pasangan dan keturunan kita mendatangkan manfaat yang besar bagi kita. Ya. Mendukung kesolehan diri kita. Anak-anak kita rajin mendoakan kita. Itu barokah. Ya. Hampir semua keluarga punya anak, tapi tidak semua keluarga anak-anaknya tergerak untuk mendoakan orang tuanya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, bertanya kepada para sahabatnya, ma ta'uduna raquba fikum, apa yang kalian anggap sebagai raqub di antara kalian? Raqub pakai qaf,
Para sahabat pun menjawab sesuai dengan definisi bahasanya saja. Raqub, ar-raqubu fina, orang yang raqub di antara kami adalah man la yuladu lahu, orang yang tidak dikaruniai anak. Itu istilah bahasa Arabnya raqub. Dan memang itulah artinya. Tapi Rasulullah katakan tidak. Bukan itu yang dimaksud raqub sesungguhnya. Yang dimaksud dengan raqub sekali lagi secara harfiah artinya ya, pasangan yang tidak dikaruniai anak. Itu raqub dalam bahasa Arabnya. Pakai ba ya, raqub. Tapi kata Rasulullah SAW bukan itu yang dimaksud dengan raqub. Yang dimaksud dengan raqub adalah orang yang sebenarnya punya anak, tapi anaknya tidak mempersembahkan apapun bagi dirinya. Nggak pernah mendoakan orang tuanya, itu raqub. Punya anak tapi rasanya nggak punya anak. Na'udzubillah. Ya, kalau ya kayaknya di sini nggak ada lah ya, insyaallah ya. Ya, jadi itu raqub. Kalau pasangan yang tidak dikarunia anak itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan satu hikmah yang Allah akan berikan kepada kedua pasangan itu kelak di akhirat. Gitu. Yang harus disikapi dengan sabar. Itu ujian. Tapi kalau bagi pasangan yang punya anak, tetapi anak-anaknya tidak ada yang tergerak satupun untuk mendoakan orang tuanya, itulah raqub sesungguhnya. Berarti nggak berkah itu. Ya. Keluarganya tidak mendatangkan keberkahan kepada dirinya. Ya, jadi yang kita tuju dalam kehidupan ini adalah keberkahan. Kalau nikmat itu ya atau rezeki itu seluruh makhluk Allah diberikan rezeki. Ya, hewan saja dapat rezeki kok. Apalagi kita yang punya akal. Gitu. Ya. Baik. Jadi mana qasad shadaqatun min mal. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW ingin menegaskan kepada kita, ketika kita bersedekah, kelihatannya saja berkurang. Ya. Yang mengatur kehidupan kita kan Allah. Ya. Kalau kita serba perhitungan, Allah pun akan perhitungan kepada kita. Jadi al-jaza min jinsil amal. Ya, ganjaran, balasan yang Allah akan berikan kepada kita akan disesuaikan dengan sikap kita. Kalau kita suka membantu orang lain, Allah akan bantu kita. Kalau kita suka menutupi aib-aib orang lain, Allah pun akan menutupi aib kita. Dan seterusnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang panjang. Kesimpulannya al-jaza min jinsil amal. Ya. Balasan yang Allah akan berikan kepada kita akan disesuaikan dengan sikap-sikap kita kepada orang lain. Ya. Termasuk kalau kita serba perhitungan. Ini bahasa halusnya serba perhitungan. Kalau bahasa kasarnya bakhil gitu. Ya. Pelit. Kalau bahasa Melayunya apa? Kedekut. Itu akan berdampak buruk kepada kita. Tidak akan dapat mengundang keberkahan dari Allah kepada kita terhadap harta yang kita miliki. Kalau kita serba perhitungan, Allah pun akan perhitungan kepada kita. Nah, kalau pengalaman saya beberapa ketika diamanahkan untuk mengurus masjid, begitu juga. Kalau kita perhitungan ya dalam memberikan kenyamanan kepada para jamaah, Allah pun akan perhitungan kepada para pengurus. Gitu. Pemasukannya akan seret. Ya, jadi jangan terlalu perhitungan untuk mengelola rumah Allah. Ini rumah Allah, sementara Allah yang memiliki rumah ini adalah zat yang maha kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi hendaknya seluruh pengurus masjid mempunyai suhu yang sama, bahwa tugas mereka adalah mengelola sebaik-baiknya rumah Allah ini sehingga setiap orang yang beribadah di dalamnya nyaman semuanya. Senyaman mungkin. Bagaimana caranya?
Masalah dana, Allah kan maha kaya. Yang punya rumah ini Allah gitu. Majikannya Allah. Kita ini sebagai pekerjanya. Tapi kalau kita sedikit saja ragu, benar-benaran nggak akan datang itu. Kalau nggak kompak pengurusnya, ya, ada sebagian perhitungan, yang lainnya tidak terlalu perhitungan, yang penting nyaman, ya, jamaah yang beribadah di dalamnya, ya. Nah, kalau nggak kompak seperti itu, khawatirnya ya nggak turun juga nanti anugerah dari Allah. Ya, semuanya jadi kena, diuji oleh Allah dengan terbatasnya pemasukan. Terbatasnya pemasukan untuk pengelolaan atau operasional masjid jadinya. Ya, jadi itulah pentingnya ya, seluruh pengurus masjid itu mempunyai semangat yang sama. Ya, semangat yang sama itu, ini rumah Allah. Ya sudah, kita fokus mengurusnya gitu. Senyaman mungkin, sewangi mungkin, sebersih mungkin. Ya. Jadi bagaimana supaya semakin banyak jamaah yang kerasan berlama-lama di masjid. Ya, seperti sekarang ini. Ya, karena nyaman begitu ya, alhamdulillah. Ya. 2 tahun yang lalu atau sebelum pandemi lah, nggak seperti ini masjid ini. Ya. Tapi sekarang subhanallah ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, jadi di antara tanda syukur kita harus memanfaatkan nikmat Allah itu dalam rangka ketaatan kepadanya. Ya. Baik. Jadi mana qasad shadaqatun min mal. Kelihatannya harta kita berkurang ketika kita sedekahkan ke masjid misalnya, padahal yang sebenarnya Allah sedang menambahkan harta kita. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Aisyah radhiyallahu anha setelah beliau menyembelih seekor kambing dan diolah menjadi masakan oleh Aisyah. Rasulullah SAW berpesan, bagikan masakan ini ke tetangga-tetangga kita. Kemudian ketika Rasulullah pulang kembali ke rumahnya, beliau bertanya, ada sisa enggak dari masakan yang engkau bagi-bagikan tadi pagi? Cuma ini yang tersisa ya Rasulullah, bagian paha kambing. Ya. Kemudian Rasulullah katakan, ini justru yang akan habis. Yang kamu bagi-bagikan ke tetangga kita, itulah yang tersisa. Nah, jadi logikanya terbalik. Yang kita makan itulah yang habis. Yang kita sedekahkan itu yang tersisa. Inilah logika Al-Quran dan Sunnah itu seperti ini yang berkenaan dengan sedekah. Yang kita keluarkan itu yang tersisa buat kita di dunia dan akhirat. Yang kita gunakan untuk kepentingan diri kita, udah habis begitu saja, selesai. Gitu. Tidak akan ada lagi ceritanya nanti di akhirat. Ya. Makanya yang paling dirindukan oleh setiap orang yang sudah meninggal dunia adalah bersedekah. Kalaulah mereka boleh kembali lagi hidup ke dunia, amalan favorit yang pertama kali mereka akan lakukan adalah fa'asaddaqanna wa akum minas solihin. Aku akan bersedekah, pasti akan bersedekah. Jadi kalau ada orang yang sudah meninggal bisa hidup kembali ke dunia, bukan untuk bertemu dengan keluarganya yang masih hidup, bukan. Ya. Jangan GR. Pertama kali yang akan dia lakukan adalah bersedekah. Ya. Bukan untuk bertemu dengan keluarganya. Karena ya, para ahli kubur sekarang ini sangat mengerti dan faham betapa berkualitasnya satu amalan yang dinamakan sedekah itu. Mereka lah yang paling paham. Kita kadang-kadang paham, kadang-kadang lupa. Ya. Ya, semoga kita semakin ingat dengan pembahasan kita di pagi hari ini, bahwa bersedekahnya kita, alhamdulillah ya, dengan adanya masjid ini kita terfasilitasi untuk bersedekah yang konkret. Ya. Ini konkret sekali sedekahnya. Mungkin kegiatannya yang paling utamanya adalah untuk operasional masjid. Tetapi banyak lagi kegiatan lainnya, misalnya kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Jadi
sekali kita bersedekah ke masjid itu fungsinya bisa banyak gitu. Ya, nanti akan kita jelaskan bahwa di antara bentuk memakmurkan masjid itu adalah dengan bersedekah ke masjid. Ya, nanti akan kita sebutkan ayatnya. Yang keempat, Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah laki-laki dan perempuan dan orang-orang yang meminjamkan satu pinjaman kepada Allah. Ini istilah lainnya di dalam Al-Quran. Jadi Allah mengistilahkan sedekah itu sebagai pinjaman. Kita meminjamkan kepada Allah pinjaman, satu pinjaman yang baik, qardon hasana di ayat-ayat yang lain. Di sini juga qardon hasana. Jadi qardul hasan istilahnya. Ya. Seolah-olah kita sedang meminjamkan uang kita kepada Allah. Kapan Allah kembalikan? Nanti di akhirat. Yang pasti nanti di akhirat Allah akan kembalikan dalam wujud kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Ya. Yang sangat beda dengan nominal yang kita keluarkan di dunia. Ternyata balasannya itu jauh lebih berharga daripada yang kita keluarkan di dunia. Ya. Yang dengan sedekah itu kita mendapatkan fadilat di akhirat. Ternyata uang yang kita sedekahkan itu nggak ada apa-apanya gitu, dibanding balasan yang Allah berikan. Ya, itu istilahnya qardul hasan. Ya. Yudha'afu lahum, Allah akan lipat gandakan buat mereka, walahum ajrun karim, dan bagi mereka pahala yang banyak. Kemudian yang kelima, sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Inna shadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Ya, kita kan nggak tahu ya nanti akan seperti apa. Ya. Tapi Rasulullah SAW sudah menceritakan di banyak hadisnya ya, bahwa setelah alam dunia ini akan kita alami alam yang keempat, namanya alam barzakh atau alam kubur. Di alam barzakh atau alam kubur itu kemungkinannya cuma ada dua. Kita akan mendapatkan naimul qabr atau azabul qabr, nikmat kubur atau azab kubur. Itu kemungkinannya cuma dua ini. Untuk memastikan kita pasti dapat naimul qabr, itu nggak bisa kita. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa-doa untuk supaya kita terbebas dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar, ya. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal, ya. Yang Rasul ajarkan itu untuk dibaca sebelum salam dalam setiap sholat. Ya. Jadi inna shadaqah, dengan bersedekah, katakanlah sebenarnya kita pantas, bukan kita ya, kita naudzubillah ya. Sebenarnya ada seorang muslim yang pantas mendapatkan azab kubur. Tapi gara-gara dia rajin sedekah, sedekahnya pun gak seberapa sebenarnya. Cuma 1.000 rupiah, 2.000 rupiah sebenarnya, tapi rajin, rutin dia lakukan. Gara-gara itu Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membatalkan azab kuburnya. Gara-gara dia dulu rajin bersedekah. Gitu. Yang keenam, sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Ya. Jadi pasar adalah tempat yang sangat dibenci oleh Allah dan sangat disukai oleh setan. Ya. Di pasarlah, kata Rasulullah SAW, yansibu royataha, ya, royatahu. Di pasarlah setan akan meninggikan panji-panjinya. Ya.
Jadi kemungkinan menangnya besar bagi setan ketika di pasar. Ya. Dan banyak hadis menceritakan kepada kita ya tentang kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di pasar. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, inna syaitana wal ithma yahduranil bai'a." Sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam transaksi jual beli. Fashawwibu bai'akum bis sadaqah. Maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Ya. Satu-satunya profesi yang dipuji di dalam hadis Rasulullah SAW adalah profesi sebagai pedagang. Ya. At-tajirus saduqul amin ma'al anbiya yaumal qiyamah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi kelak di hari kiamat. Jadi barisannya barisan VVIP. Gitu. Bukan barisan umat Islam yang biasa-biasa. Ini barisannya barisan para nabi. Jadi pedagang-pedagang muslim ya, yang jujur dan amanah akan seperti itu nasibnya kelak di hari kiamat. Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW mewanti-wanti ya, bahwa setan dan perbuatan dosa itu akan siap siaga di pasar. Maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Di antara teknis ya, bersedekahnya pedagang ketika dia menimbang atau menakar, katakanlah beras ya ditimbang sebenarnya sudah pas 1 kilo ini dengan timbangan konvensional ya. Sebenarnya sudah pas 1 kilogram, tapi dia tambahkan lagi. Ya, dia tambahkan lagi karena dia khawatir ketika itu timbangannya sedang rusak. Dia tambahkan lagi. Pertimbangannya lebih baik dia rugi di dunia daripada rugi di akhirat. Itulah at-tajirus soduq, ya, pedagang yang jujur. Jadi kejujurannya itu kepada Allah, bukan hanya kepada konsumennya, kepada pelanggannya saja, bukan. Kejujuran yang paling utama adalah kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman yang punya minimarket ya, yang ingin menerapkan itu ternyata bukan hal yang gampang. Bukan hal yang gampang. Kalau komoditas yang dijual itu benar-benar diproduksi sendiri, itu bisa diatur kan? Ini masalahnya produk-produknya dari luar semua kan? Produk makanan, ya, sembako, termasuk gas LPG 12 kg. Apa benar 12 kg? Ada yang pernah nimbang nggak? Karena dia yang menjualnya, ya, ketika dari agen LPG itu mengantarkan ya, gas 12 kilo itu dia timbang kurang dari 12 kg. Ya. Padahal tulisannya jelas-jelasan 12 kg. Ya, jadi ternyata yang seperti itu sudah umum, sudah seolah-olah sudah bisa diterima oleh masyarakat kita. Kalau ditulis 3 kg pasti kurang dari 3 kg. Dan itu sudah TST istilahnya. Tahu sama tahu. Kalau ditulis 12 kg pasti kurang dari 12 kg. Gitu. Dia pernah menimbangnya. Ya. Dan dia sudah mewanti-wanti kepada agennya, kalau kurang saya nggak mau terima. Tapi akhirnya repot juga kan. Karena budaya yang seperti itu sudah umum. Ya, sudah umum. Ya. Dan ada modus yang lain yang saya dapatkan dari yang bekerja di agen ya, di agen gas LPG itu. Coba perhatikan katanya.
kalau gas di rumah kita habis, tapi ketika kita angkat masih berat. Ya, tidak ringan, masih berat dia padahal sudah habis. Itu karena di dalamnya diisi pasir atau diisi apa gitu. Jadi memang banyak yang kreatif di kita ini. Ya, kreativitasnya belum tersalurkan kepada hal-hal yang mubah. Ya. Nah, ini menggambarkan betapa susahnya kita berbuat jujur. Khususnya bagi para pedagang, untuk benar-benar jujur itu satu tantangan yang luar biasa. Makanya benar apa yang dikatakan oleh para ulama, ya, bahwa ketika satu amalan ganjarannya tinggi, surga, atau di sini bersama para anbiya yaumal qiyamah, itu menandakan amalan itu bukan hal yang gampang untuk dilakukan. Berlaku jujur bagi seorang pedagang muslim di pasar bukan hal yang gampang. Tantangannya luar biasa. Dia bisa jadi ingin jujur, ya, tapi jualannya, dagangannya yang dipasok dari luar itu belum tentu sesuai. Ya. Belum tentu sesuai timbangannya, takarannya, itu belum tentu sesuai. Ya. Yang ketujuh, sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Jika kamu tidak punya, sebiji kurma itu pun enggak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Dengan kalimah thayyibah maksudnya bisa berarti rajin-rajin berzikir. Bisa berarti berbicaralah dengan orang lain dengan cara-cara yang baik dan sopan. Itu kalau memang untuk bersedekah sebiji korma pun nggak bisa. Ya, maka alternatifnya berkata-kata baik, berkata-kata jujur, dan sering berzikir. Yang kedelapan, boleh iri hanya kepada orang yang dermawan saja. Bukan saja ya, boleh iri hanya kepada orang yang dermawan. Ini salah satu dari dua. Kata Rasulullah SAW, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali pada dua orang. Rajulun atahullahu malan. Yang pertama kepada seseorang yang diberikan harta oleh Allah. Fasallata ala halakatihi fil haq. Kemudian ia belanjakan di jalan yang hak. Dan yang kedua, wa rajulun atahullahul hikmah. Seseorang yang Allah berikan ilmu. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi orang yang punya harta dan dermawan, rajin bersedekah ke masjid misalnya, ini adalah sosok yang patut kita irikan. Kok dia bisa rajin sedekah seperti itu ya? Kita boleh iri kepada orang yang rajin bersedekah. Ya. Kepada yang lainnya nggak boleh. Kecuali yang kedua, orang yang punya ilmu itu dia amalkan, dia ajarkan kepada orang lain dan dia terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Inilah sosok dua orang muslim yang sepantasnya kita iri kepadanya. Ya. Ini 8 fadilat tentang sedekah secara umum. Secara khusus, fadilat bersedekah untuk membangun masjid. Ada 3 hadis saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allamahu wa nasyarahu. Sesungguhnya di antara apa yang akan didapatkan oleh seorang mukmin dari amalannya dan kebaikan-kebaikannya setelah dia meninggal adalah pertama ilmu allamahu wa nasyarahu, yang dia ajarkan dan dia sebarluaskan. Dia share ilmu yang baik itu kepada orang lain walaupun hanya 1 ayat.
Jadi ketika kita punya akun media sosial misalnya ya, kita gunakan, manfaatkan, ya satu hari satu hadis kita sebarluaskan kan lumayan. Ya. Satu ayat beserta terjemahannya itu kita share, itu lumayan. Balighu anni walau ayah itu sudah kita amalkan berarti. Ya. Wa waladan sholihan tarokahu, dan anak soleh yang dia tinggalkan. Ini yang kedua. Ya. Jadi kesolehan anak kita itu saja, belum lagi dia mendoakan ya, baru hanya sekedar kesolehan anak kita, dia rajin sholat 5 waktu, dia rajin tilawah, ya, akan mendatangkan manfaat bagi orang tuanya yang sudah meninggal. Ya. Kemudian yang ketiga, wa mushafan warrathahu, dan mushaf yang dia wariskan. Dia beli mushaf dan dia taruh di Masjid Quba ini untuk dibaca oleh jamaah. Selama mushaf itu masih ada dan dimanfaatkan oleh para jamaah, pahalanya akan mengalir kepada dia. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Ini yang kita garis bawahi dalam konteks kajian kita di pagi hari ini. Masjid yang dia bangun. Bagaimana kalau masjid ini kita urunan gitu. Bukan kita sendiri yang membangunnya, tapi banyak orang yang urunan. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Itu bagaimana? Dapat fadilat ini juga enggak? Dapat. Ya, sesuai dengan uraian yang akan kita sebutkan setelah ini. Au baitan li bani sabili banahu, atau rumah untuk para musafir yang kehabisan ongkos yang dia bangun. Jadi sengaja dia bangun rumah, ya, untuk musafir-musafir yang kemalaman, ya, tidak bisa menginap di penginapan, dia terima di situ. Ya, di Masjid Jogokarian itu ada, ya, ruangan yang disiapkan khusus bagi orang yang kemalaman, yang butuh penginapan gratis bisa nginap di situ. Ya, ada bantalnya, ada kasurnya, ada AC-nya, dan ada akses ke dapurnya. Dapurnya terbuka, nggak ada pintunya. Di situ sudah disiapkan kompor, lengkap dengan gasnya, ya, peralatan masaknya, mie instannya pun disiapkan di situ, kopi, gula sudah siap di situ untuk bisa dimanfaatkan oleh setiap musafir yang datang. Dan masjidnya tidak pernah dikunci 24 jam, terbuka untuk jamaah. Jadi semangat untuk melayani, ya, inilah yang bisa kita ambil dari Jogokarian itu, yang fenomenal sekali. Ya, jadi bukan hanya untuk aktivitas sholat 5 waktu. Aktivitas sholat 5 waktunya udah khotam mereka, udah selesai. Ya. Seluruh masyarakat yang ada di sekitar masjid sudah mereka upayakan untuk diundang ke masjid. Diundang dengan cara apa? Dengan undangan resmi. Ya, kayak undangan pernikahan. Jadi sengaja dicetak undangan itu untuk mengundang jamaah-jamaah yang belum pernah kelihatan ke masjid. Masyarakat muslim yang belum pernah ke masjid itu diundang sama mereka. Dan step sebelumnya ternyata mereka sudah lama memetakan seluruh rumah yang ada di sekitar Masjid Jogokarian. Petanya benar-benar peta gitu. Rumah si fulan, Masjid Jogokarian di sini. Kemudian rumah-rumahnya diberi warna. Kalau yang hijau, ya, kalau hijau itu adalah jamaah rutin yang sudah rutin ke masjid. Kalau hijaunya hijau muda ngejreng, itu muslim tapi jarang-jarang ke masjid. Gitu. Atau tidak pernah ke masjid. Kalau merah berarti non muslim. Nah, jadi mereka sudah punya peta itu. Ya. Nah, hari ini kita berkunjung ke sini nih. Ini kita jadikan target ini yang ini nih. Ini nggak pernah kelihatan ke masjid nih orang ini. Mereka pun datang dengan parsel dan lengkap dengan undangan. Jadi pakai parsel, pakai modal. Ya. Warga yang dikunjungi dengan cara yang seperti itu ya kan nggak enak gitu ya. Udah dikasih parsel, kasih undangan resmi, masa sih nggak datang juga. Akhirnya lama kelamaan masjid itu pun makmur.
warga sekitarnya itu hampir 100% ke masjid 5 waktu. Kalau mereka sedang berada di rumah pasti sholatnya di Masjid Jogokarian. Jadi urusan itu mereka sudah khotam, sudah selesai. Ya, sehingga beralih ke proyek-proyek berikutnya. Ya, proyek pengentasan kemiskinan, proyek sosial dan seterusnya. Nah, inilah yang hendaknya bisa kita wujudkan di Kota Tangerang ini. Ya, kalau ya semangatnya sih sudah ada. Ya, cuma kekompakannya yang perlu waktu gitu, ya. Untuk supaya kompak untuk melaksanakan satu kegiatan itu yang menjadi tantangan, masih menjadi tantangan. Bahkan sebagian masjid yang ada di sekitar kita masih berkutat dalam urusan khilafiyah terus ini. Ya, jadi nggak maju-maju. Ya, urusannya masih mengurus maulidan, masalah kunut, jadi belum khotam nih masalah ini gitu. Ini yang kita miris gitu ya. Ya, jadi ya semoga Kuba tidak seperti itu. Tapi kelihatannya memang ini wujud masjid yang saya lihat ini adalah wujud atau perwujudan dari kekompakan para pengurusnya insyaallah. Ya. Nah, belum selesai tadi ya. Au nahron ajrahu, atau sungai yang dia alirkan. Ya, tadi sungainya mampet, kemudian dia yang bekerja sendiri supaya sungai itu bisa mengalir lancar dan airnya bersih. Ya, sampah-sampahnya semua dia singkirkan sendiri dengan inisiatif sendiri. Nah, ini amal solehnya, amal jariahnya kan banyak. Ya, yang seperti ini ada di Depok ya. Di Depok ini ada yang seperti ini. Ya, dia bekerja sendiri dia. Di Jawa Tengah pun ada yang tadinya kering, dia sendiri mencangkul terus menanam pohon di sekitarnya, kemudian desa itu yang tadinya kering kerontang sekarang menjadi rimbun dan mudah untuk mendapatkan air. Itu cuma inisiatif satu orang dan itu amal jariahnya luar biasa. Ya. Au shadaqatan akhrajaha min malihi, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya, fi sihhatihi wa hayatihi, dalam kondisi sehatnya dan ketika dia masih hidup, yalhaquhu min ba'di mautihi. Dia akan mendapatkan kebaikannya itu setelah kematiannya nanti. Ya. Intinya apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk kepentingan umum itu akan menjadi sumber amal jariah bagi kita semua di kehidupan berikutnya. Saya persingkat ya. Hadis tadi berkaitan dengan ayat ini di surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, maka semoga mereka-mereka itu menjadi orang-orang yang bagian dari orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini bunyi ayatnya, dan kemudian dalam ulasannya disebutkan wa inna min imaratil masajid iqamatuha wa tarmimuha wa ta'ahuduha, dan seterusnya. Di antara bentuk memakmurkan masjid itu adalah mendirikan masjid, membaguskannya, menjaganya dan merawatnya. Amalan ini termasuk sedekah jariyah walaupun dengan jumlah yang sedikit. Walaupun yang kita sumbang untuk renovasi Masjid Kuba ini cuma Rp5.000, Rp10.000, ya kita akan ikut mendapatkan sahamnya sebesar apa yang kita infakkan. Ya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah penghitungannya sangat detail. Ya, tidak ada yang tertutupi dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah sudah hitung, ya.
sebanyak apa kita berinfak untuk masjid ini misalnya. Hadis yang kedua dari Nabi SAW, beliau bersabda, man bana masjidan lillahi kamafhasi qutatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala walaupun seperti sarang burung atau lebih kecil dari itu, Allah Subhanahu wa taala akan membangun untuknya rumah di surga. Ya, hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Ya, artinya sekecil apapun, ya, kita lihat di tempat itu belum ada masjid, kita pun berinisiatif untuk mendirikan masjid walaupun dalam bentuk yang sederhana sekali. Ya. Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ya. Kalau Allah sudah bangunkan rumah untuk kita di surga, artinya kita masuk surga kan? Kalau Allah bangunkan rumah untuk kita di surga, kita nggak masuk surga nggak mungkin. Gitu. Jadi artinya maksudnya di sini, ya, ketika Allah bangunkan rumah bagi kita di surga, itu maksudnya kita akan dimasukkan ke dalam surga. Gitu. Nah, tentang hadis yang kedua ini, ya maksudnya tadi sudah saya sebutkan ringkasannya, sekecil apapun masjid yang kita dirikan, kalau itu bermanfaat bagi masyarakat, akan mendatangkan kebaikan yang besar bagi yang membangunnya. Apalagi sebesar ini dan senyaman ini. Ya. Maka seluruh yang punya kontribusi dengan terbangunnya Masjid Quba ini akan ikut mendapatkan rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Barang siapa yang mendirikan masjid semata-mata karena Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mendirikan seperti itu di dalam surga. Seperti itu, mithlahu. Maksudnya apa? Imam Nawawi rahimahullah menguraikan, pertama dari sisi jenis rumahnya dengan sifatnya, tentunya tidak ada yang mengetahuinya secara detail. Jadi di surga nanti ya seperti Masjid Quba ini juga sejenis dengan bangunan Masjid Quba ini akan didapatkan di surga. Kedua, dari sisi keutamaannya, masjid adalah rumah atau bangunan yang paling mulia di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan membuat untuknya rumah yang paling mulia di surga. Gitu. Kalau rumah untuk kita sudah Allah bangunkan, ya berarti kita pun akan dimasukkan ke dalam surga juga. Itu yang paling penting bagi kita. Ya, karena kita nggak dapat rumah di surga pun, asal masuk surga itu udah udah nikmat kan. Ya, kalau kita masuk surga berarti nggak masuk neraka, karena nggak ada yang baina itu nggak ada. Kalau bukan masuk surga ya masuk neraka. Ya, kalau kita sudah masuk surga, walaupun nggak dapat rumah di dalam surga, nggak dapat kapling lah katakan gitu ya. Yang penting sudah masuk surga. Apalagi di sini jaminannya Allah akan membangunkan rumah sepertinya di surga. Alhamdulillah. Nah, tantangan bagi kita yang sudah berinfak dan bersedekah dan terus berinfak dan bersedekah adalah apa yang Allah firmankan di ayat 261 sampai 264 surat Al-Baqarah. Di bagian ini, penggalan ayat-ayat ini ceritanya tentang sedekah, tentang infak. Bahasa yang dipakai di sini yunfiqun, infak. Tantangannya apa? Al-man wal adha. Ini tantangan bagi mereka-mereka yang bersedekah. Al-man artinya suka menyebut-nyebut apa yang pernah dia sedekahkan. Ya. Ini tantangan kita. Dan sekaligus ini ujian juga bagi kita semua. Ya. Yang sudah menyumbang atau yang sudah pernah mengurus masjid. Itu masjid kan saya dan seterusnya gitu. Ya. Itu namanya alman.
Sedangkan al-adza maksudnya di sini kata-kata yang menyakitkan kepada pihak yang menerima. Orang yang bersedekah, dia memberi, tetapi sambil memberi dia berkomentar, kamu ini minta-minta mulu. Itu adza namanya. Ya. Yang akan menghilangkan pahala sedekah, pahala infaknya akan hilang gara-gara disebut-sebut, ya, atau dia menyakiti hati penerima, menyakiti hati bendahara DKM misalnya gitu. Dia nyumbang, ya, tapi komentarnya nyelekit. Itu hendaknya dihindari. Itu tantangan bagi setiap orang yang bersedekah atau berinfak. Dua hal ini yang Allah wanti-wanti. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati orang yang menerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jadi berinfak, bersedekah dengan diikuti al-man wal adza itu sama halnya dengan orang yang bersedekah atau berinfak dengan niat yang riya. Ya. Atau orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat tapi dia bersedekah. Permisalannya seperti kama thali sofwanin alaihi turab, seperti batu besar, ya, yang licin, di atasnya ada tanah, ada debu. Fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Kemudian batu yang licin yang di atasnya ada tanah itu terkena hujan lebat. Kira-kira tanahnya bagaimana itu? Tersingkir semua kan? Dan batu itu menjadi bersih dan licin kembali. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan seperti itu. Orang yang bersedekah bil manni wal adza, dia sudah bersedekah tapi diikuti dengan al-man dan al-adza, pahala sedekahnya itu hilang lagi. Tergerus. Ya. Ini sekali lagi tantangan bagi kita semua. Ya, ketika kita rajin berinfak untuk Masjid Quba ini, ya, supaya kegiatan-kegiatannya bisa langgeng gitu dan pengurus pun tidak stres gitu ya. Ya, jadi inilah sekali lagi ya tantangan bagi pengurus masjid, bagi pengurus DKM. Harus benar-benar thiqah billah. Harus benar-benar yakin kepada Allah bahwa ini rumah Allah. Jangan khawatir, enggak usah khawatir. Dulu di masjid yang pernah saya diamanahkan ya untuk mengelolanya selama 3 tahun, kita raker di awal tahun 2010, 1 Januari, tanggal merah. Hari ini berarti ya, tanggal 1 Januari 2010 langsung kita raker. Singkat ceritanya muncul angka 300 juta rupiah yang di zaman itu besar sekali. Ya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa diyakinkan bahwa ini rumah Allah. Kita hanya sebagai pelayannya saja. Yang penting kita yakin bahwa dananya itu pasti akan datang. Setelah hampir setahun, ketika akan menyampaikan laporan, ya, kita hitung ternyata peredaran uangnya bukan hanya 300 juta, tetapi 700 juta dalam setahun. Subhanallah. Ya. Dan yang di masjid yang sekarang saya diamanahkan untuk mengelolanya juga, itu ketar-ketirnya luar biasa. Karena dihitung-hitung 1 bulan itu bisa 100 jutaan untuk gaji pegawai, ya, untuk listrik, air, dan seterusnya. Itu totalnya ketika itu 120 juta 1 bulan. Stres semuanya. Kecuali yang gak stres. Kecuali yang yakin. Nggak usah khawatir, semuanya dari Allah. Jadi 1 tahun itu kemarin kita raker,
Ya, 1 tahun butuh dana untuk seluruh divisi itu 2,4 miliar. Ya, 2,4 miliar untuk seluruh kegiatan. Ternyata tahun 2021 berapa dana yang terkumpul untuk seluruh kegiatan? 2,1 miliar. Subhanallah. Saya juga gak habis pikir ini dari mana uangnya. Ya. Jadi yang paling penting bagi seluruh pengurus masjid adalah yakin, ats-tsiqah billah. Gitu. Harus yakin ini rumah Allah, Allah Maha Kaya. Yang penting kita harus ikhlas mengelolanya, harus sungguh-sungguh mengelolanya. Masalah dana Allah yang akan mendatangkan, Allah yang akan menggerakkan hati umat Islam yang ada di sekitar Masjid Quba ini untuk menyumbang. Gitu. Wallahu muqallibul qulub, dan Allah yang maha membolak-balikkan hati. Ya, kalau Allah sudah balikkan hati mereka dari membenci menjadi menyenangi Masjid Quba, ya mereka akan menyumbang semua. Ya, jadi hubungan kita kepada Allah saja yang memiliki masjid ini, bukan semata-mata perhitungan. Ya, perhitungan di atas kertas terus yang menjadi fokus pikiran kita, jangan. Ya, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi hidayah taufik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada pertanyaan? Ya, silakan. Kita persilakan. Mungkin ada yang bertanya dari Bapak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Terima kasih ilmu yang disampaikan sangat